Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, sebelum kita mulai mari kita berwasilah dengan Al-Fatihah Al-Quran. Mudah-mudahan dilapangkan Allah dada kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup kita, dan mudah-mudahan nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang saleh, keluarga kita yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas shiratal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kajian tasawuf kita lanjutkan dengan judul Fi Bayan Al-Adhkar, penjelasan tentang zikir. Kalau di dalam Al-Quran, penjelasan zikir ini hanya dijelaskan secara gamblang, artinya secara umum, pokok. Ya, ada zikir lisan, ada zikir qalbu hati, zikir nafs, wa dzkur rabbaka fi nafsika, zikirlah kepada Allah di dalam nafsmu. Kemudian ada zikir qalbu, ya alladzina yadhkuruna Allah, itu orang yang dengan Allah itu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang tentram. Ada zikir ruh itu zikir menyaksikan nur sifatnya, gitu ya. Kita itu orang yang sudah sampai nanti mereka yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, melihat Allah, menyaksikan Allah waktu berdiri, duduk dan seterusnya, menyaksikan anwaruz zat, cahaya zatnya. Kemudian sampai kepada zikir sir, zikir yang paling rahasia, di mana hati itu senantiasa tertuju kepada Allah dan tidak lagi mampu melupakannya. Nah, di dalam Sir Asrar ini Syekh Abdul Qadir Jilani mengurai tentang zikir ini, maratib, tingkat-tingkatannya, sampai nanti menuju zikir hampir zat atau zikir kepada mendekati zat, atau zikir menyebut menyaksikan nur zatnya. Beliau mengatakan faqad hadallahu az-zakirin biqaulihi ta'ala, Allah telah menunjuki kita cara berzikir dengan firman-Nya, wadhkuruhu kama hadakum, berzikirlah kalian semua sebagaimana Allah telah menunjuki kamu berzikir, cara-cara berzikir. Al-Baqarah 198. Ayat ini dimaksudkan adalah ila maratib zikrakum, jadi menunjukkan maratib, tingkatan-tingkatan zikir. Jadi boleh menganalisis dari Quran, yang dimaksud dengan Allah menunjuki cara kita berzikir itu akan memberikan implikasi atau bermakna Allah memberi petunjuk kepada kita teknis-teknis atau tingkatan-tingkatan berzikir itu. Sebagaimana Nabi misalnya mengatakan, Abdul ma aqulu ana wa ma laqalahu an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal yang aku ucapkan, ana wa ma qalahu, aku ucapkan dan semua nabi-nabi juga mengatakannya, mengucapkannya. Zikir yang paling afdal itu termasuk nabi-nabi min qabli, sebelumku dulu, la
ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal itu sesuai dengan petunjuk Nabi, lapas yang paling afdal dalam berzikir adalah la ilaha illallah. Ini lapasnya. Fa kullu maqam, maka kata beliau ya, pada kulli maqamin martabatun khassah. Ya, pada kulli maqam, setiap maqam, setiap tempat itu dia memiliki martabat khusus, memiliki tingkatan yang khusus. Imma jahran al khafiyat, baik zikir itu jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir jahar disebutkan, itu menghidupkan nur qalbu. Atau zikir enggak pakai suara, zikir nafs, wa dzkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam nafsmu, jiwamu. Zikir nafs itu bagaimana? Nanti jelaskan beliau ya. Kata beliau, fal awwalu, maka yang pertama adalah hadahum ila zikril lisan. Allah memberi petunjuk dengan zikir lisan. Tadi sudah sebut la ilaha illallah. Summa ila zikrin nafs. Ini yang disebut tadi. Setelah zikir lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk level zikir nafs. Wa dzkur rabbaka fi nafsik. Kata Allah, berzikirlah engkau kepada Allah di dalam nafsmu, jiwamu. Bagaimana zikir dengan jiwa nafs? Tadarru'u wa khifah, dengan rasa duduk, enggak pakai suara. Rasakan kebesaran Allah dalam hati kita, dalam nafs kita, la ilaha illallah, la ilaha. Enggak pakai suara dia, tapi dirasakan, kita merasakan kebesaran, kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Setelah zikir nafs, baru nanti masuk summa ila zikril qalb, baru zikir qalbu. Ya. Summa ila zikir ruh, setelah zikir qalbu masuk kepada zikir ruh. Ini yang menyaksikan. Summa ila zikir sir, kemudian zikir dengan sir, dengan rahasia, dengan inti ruh. Berlapis-lapis ya Pak. Summa ila zikir khafi, kemudian zikir yang sangat-sangat tersembunyi. Ya, summa ila zikri akhfal khafi, kemudian zikir yang paling tersembunyi lagi. Nah, ini teknisnya. Dari mana ini tahu? Dari hadis, dari Quran, dan dari pengalaman spiritual langsung. Khairaz zikr al-khafi, sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, kata Nabi. Nabi menyebutkan kata khafi. Ya. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Jadi zikir terbaik zikir khafi. Tetapi lapas zikir terabdal adalah la ilaha illallah. Ibu jelas. Di sini diurai, amma zikr lisan, adapun zikir dengan lisan itu paka'annahu bidzalika ya yuzakkirul qalb ma nasiya min zikrillah. Apa kata beliau? Adapun zikir lisan ini, maka dia paka'annahu bidzalika, dia itu berfungsi yuzakkir qalbu. Jadi lisan itu berfungsi untuk mengingatkan qalbu, mengingatkan hati. Ini makam pertama. Ya, zikir qalbu itu mengingatkan atau menunjuki hati kita supaya ingat kepada Allah. Mana siapa zikirlah, supaya dia tidak lupa lagi sama Allah. Sebab kalau hati kita, diri kita tidak diperdengarkan dengan zikir, hati kita lalai, lupa dengan Allah. Tapi begitu kita mendengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, fokus kita kepada zikir itu, hati kita langsung ingat Allah. Nah, ini level pertama, marotib, tingkat pertama dalam berzikir. Bisa dipahami ya? Maka tingkat pertama dalam zikir itu, tingkat awal, tingkat dasar, zikir lisan. Maka jangan kita anggap orang yang berzikir lisan itu tidak penting. Wah, la ilaha illallah, apa itu ribut kali zikir? Tidak usah. Zikir jahar itu dalam Al-Quran ada. Allah jelaskan kan, jaharau,
dengan zikir jahar, zikir nafs, wadzkur rabbuka fi nafsika, dengan zikir qalbu, ya. Tatmainnul qulub, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Nah, itu kan semua ada dalilnya sebenarnya. Ini setelah diteliti, ya begitulah marotibnya, tingkatannya. Ya. Maka ketika kita zikir qalbu, kita masih sering lalai, kita diutamakan zikir lisan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung dinikmati, diingatkan hati kita. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa amma zikir nafs. Adapun zikir dengan nafs, dengan jiwa, jiwa itu bahagian terluar dari ruh kita. Bahwa zikr ghairu masmu' bil huruf was saut. Jadi zikir nafs itu ghairu masmu'. Dia berzikir tidak kedengaran telinga, dengan huruf, gak ada hurufnya, gak ada sautun, gak ada suaranya. La ilaha illallah dalam hati kita, dalam nafs kita, jiwa kita, tunduk kita, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak bersuara dalam nafs kita, ya. Nangis kita, tadarruk wa khufiyah, dengan rasa tadarruk. Kalau Allah membahasakan kan, wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruk. Zikirlah kepada Tuhanmu dengan tadarruk, dengan rasa rendah, jiwa rendahkan, hilangkan keakuan ego kita. Tadarruk wa khufiyah, dengan rasa takut, banyak kali dosa, lupa lalai kita kepada Allah. Takut kita diazab, takut dikecampakkan dari rahmat Allah. Ini zikir nafs, ya. Bal masmu' bil hissi wal harakah bil batin. Tetapi kata beliau, ya, tetapi bisa didengarkan, zikir nafs itu bisa didengarkan dengan hissi, dengan rasa, dirasakan kan, sentuhan qalbu namanya, ya. Jadi kita bisa mendengarkan, dalam hati kita terasa nikmat, hati kita, jiwa kita terasa nikmat. Kadang menggetar kita kan, bisa kita rasakan dengan his. His itu artinya his itu lebih kepada, kalau dalam bahasa Arab his itu dirasakan dengan indera, tetapi bukan indera telinga kita, bukan mulut, karena dia tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Tapi hati kita, jiwa kita merasakan, raga kita. Maka kalau Tuhan membahasakan, Allah Ta'ala menyebut, kadang-kadang zikir itu apa? Taksyairuna qulubuhum, akan membuat hati kita gemetar. Juludil ladzina amanu. Julud itu artinya kulit. Kadang-kadang kulit itu ikut gemetar karena gemetarnya di dalam, itu bisa dirasakan. Sensasi zikir itu tenang, sensasi zikir itu gemetar, ketakutan kita kepada Allah. Sensasi zikir itu terasa kadang badan kita panas. Sensasi zikir itu kadang hati kita gemetar. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah zikir itu membuat gemetar hati. Itu Allah sebut, Allah sendiri yang sebutkan. Itu sensasi-sensasi yang kita alami dalam berzikir, ya. Jadi bisa dirasakan dengan hissi, dengan anggota jasmani zahir, wal harakah fil batin, dan gerakan di dalam jiwa batin kita. Karena dia enggak pakai suara. Allah, nikmatnya gitu kan. Terasa sensasinya. Nanti zikir nafs. Tadi zikir lisan, zikir nafs, kemudian naik lagi tingkatannya. Kemudian bagaimana? Wa amma zikran qalb, baru masuk ke zikir qalbu. Apa yang maksud zikir qalbu adalah apa yang maksud? Bahwa mulahadzah al-qalbu ma fi dhamiruhu min jalal wal jamal, yaitu menghubungkan hati dengan kejalal, kebesaran dan keindahan Allah yang tersembunyi.
Jadi dengan rasa kita hubungkan hati kita dengan merasakan kebesaran Allah. La ilaha illallah, nggak pakai suara, tapi dalam hati kita gemetar ketakutan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menangis. Kalau dalam Al-Quran kan keluar ya. Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Tersentuh kalbu kita dengan zikir itu. Maka kamu lihat mereka meneteskan air mata karena hati mereka takut kepada Allah, hati mereka merindukan Allah. Jadi ciri-ciri orang yang betul zikirnya bisa bergetar kulitnya, julud, bergetar hatinya, kalbunya, mengeluarkan air mata. Itu Allah yang menyebut dalam Quran ciri-ciri zikir yang sudah mulai dapat rasa mendalam. Ya. Jangan hanya zikir lisan, la ilaha illallah, nggak ada sensasi rasa, ini nggak ada manfaatnya. Hanya lisan saja, tidak ada khusyuknya. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma natijah zikru. Adapun natijah ini artinya hasil ya. Adapun zikir ruh itu memiliki hasil. Apa hasilnya? Bahwa musyahadah anwar tajalliyatas sifat. Ya, kamu musyahadah, menyaksikan anwarujat, cahaya tajalliyatus sifat. Tajalli, anwar, cahaya, nur, nyatanya sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Sifat 20. Wujud kidam baqam khalaqatul qiyam bi nafsi wahdaniyah, qudrah, kuasa, iradah, berkehendak. Nah, ini kalau kita ambil Al-Qur'annya lebih kurang kepada apa? Zikir musyahadah ini kepada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Sudah mulai masuk. Mereka menyaksikan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita bacakan tadi. Jadi kita menyaksikan dengan ruh kita, musyahadah, kita lihat langit, kita lihat alam semesta, kita menyaksikan tajalliyatus sifat, nur anwara tajalliyatus sifat. Kita menyaksikan nyatanya cahaya sifat Allah, cahaya kekuasaan Allah. Kita menyaksikan ruh, kita menyaksikan bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa gitu. Karena sifat kudrah itu maha kuasa. Ya, jadi ketika kita menyaksikan langit, la ilaha illallah, hati kita betul-betul menyaksikan ruh kita itu, Pak. Ya Allah, Engkaulah yang kudrah maha kuasa. Gak ada yang bisa menciptakan langit, atap yang begitu luas besar tanpa tiang, tidak pernah runtuh, tidak pernah rusak, tidak pernah miring, tidak pernah cobel. La ilaha illallah. Gak ada makhluk yang menciptakan ini kecuali Zatmu yang maha kuasa. Jadi ruh kita itu menyaksikan gitu. Nah, jadi anwarus sifat, menyaksikan sifatnya. Dalam sifat 20 itu salah satunya qudrah. Nah, itu zikir ruh. Maka zikir ruh itu, musyahadah itu lebih utama dari zikir lisan, karena sudah menyentuh ruh dia. Maka keyakinan orang yang musyahadah itu lebih kuat daripada keyakinan orang yang tidak musyahadah, tidak menyaksikan nyatanya sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitulah membahasakannya supaya mudah dipahami ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah zikir lagi naik lagi, diasah lagi hati berzikir ya. Kemudian masuk apa? Masuk ke zikir maratib atau tingkatan namanya zikir sir. Nah, di sini beliau katakan wa amma zikir sir. Adapun zikir sir, ya, zikrul sir bahwa mukasyafah. Ini lebih tinggi lagi. Mukasyafah al-asrar al-ilahiyah. Nah, ini sudah mulai masuk maqam wali kan?
baru kita mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya asrar, rahasia ketuhanan. Nah, ini kalau gak ada mursyid yang membimbing gak nyampe kita kemari Pak. Nah, ini bertingkat-tingkat dikira-kira. Jadi kita menyaksikan rahasia-rahasia ketuhanan. Zikir sir ini nanti lebih kurang kita sudah mulai bisa menangkap petunjuk Tuhan dengan qalbu kita. Kira-kira kalau kita mau keluar rumah, ya hati kita ngomong, jangan keluar dulu, tunggu dulu 15 menit, bentar, tunggu. Kalau kita lawan, begitu kita keluar, ternyata dua truk besar, wah, hampir menabrak kita, misalnya. Jadi ketika disuruh menunggu tadi, ternyata ada sesuatu yang tidak baik. Atau kita menunggu itu, disuruh menunggu, ternyata datang saudara kita dari luar kota, nyampe. Kalau kita keluar, mereka nggak ketemu. Itu sir, ya itu bagian dari rahasia qalbu. Semakin dalam, semakin halus, semakin bagus. Maka zikir itu semakin dalam, semakin tajam rasanya, semakin bagus. Ibarat pisau, ada yang tumpul, zikir lisan, tumpul dia diasah, kemudian tajam, diasah lagi, makin tajam lagi, diasah lagi, lebih tajam lagi, sampai dia bisa membelah rambut. Semakin tajam, semakin halus, semakin bagus. Itu zikir. Kemudian dilanjutkan beliau lagi, wa amma zikrul khafi, adapun zikir khafi, wa fahuwa mu'aqabatun, ya, fahuwa mu'aqibatun anwaru jamalil zat al ahadiyah fi maq'ad sidqi. Oh, ini lebih tinggi lagi Pak. Ini udah tingkatan wali ini kan. Kalau kita nggak tingkatan wali, susah kita apanya nih, memahaminya nih. Paling bisa kita ucapkan lisan, tapi sensasi rasanya nggak dapat kita. Karena zikir ini dia pakai sensasi, ada hasilnya. Nah, kata beliau, hasil dari zikir khafi ini, khairaz zikir al khafi, sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, kata Nabi. Beliau mengatakan zikir khafi itu termasuk paling tinggi. Apa yang dimaksud zikir khafi? Di situ disebutkan muaqabah, ya, yaitu aqabah itu lebih kepada seperti terikat, terpusat gitu ya. Muaqabah sir kita itu, ya, atau dalaman ruh kita itu, mata batin yang paling dalam yang kita miliki, atau mata ruh itu, kira-kira gitulah ya. Itu apa? Itu menyaksikan, ya, atau fokus muaqabah, terikat kepada apa? Fokus kepada apa? Anwar jamaliyat zat, kepada nur zatnya. Ini yang paling tinggi Pak. Kalau tadi masih nur sifat, kalau pakai ruh memandang cahaya sifatnya, tapi ini yang dipandang cahaya zatnya. Ini paling tinggi, langsung menyaksikan cahaya zatnya. Maka wajar kalau Nabi katakan khairul zikir al khafi, sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Zikir itu marotibnya, caranya menyaksikan nurjatnya, ya, terikat fokus. Nah, orang yang sudah sampai di sini, inilah nanti yang lebih dekat kita pahami, disebut dengan ulul albab. Itu yang saya bacakan ayatnya tadi. Apa ciri-ciri ulul albab itu? Inna bi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Pencipta langit dan bumi, terdapat tanda kebesaran kepada ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini paling payah digapai Pak. Ciri mereka itu senantiasa fokus hatinya, muaqabah, terfokus, tertarik, nur sirnya, ya, atau mata ruhnya, inti ruhnya, atau lubnya. Kalau Al-Quran menyebut dengan istilah lubbun, inti ruhnya, itu fokus kepada apa? Yadhkurunallaha, ingat berzikir kepada Allah.
qiyamah waktu berdiri, wa qu'uda waktu duduk, wa ala junubihim waktu baring, waktu tidur-tiduran, waktu tidur pun mereka inti ruhnya itu menyaksikan, melihat nurjat Allah. Maka kalau orang sudah sampai sini, ada yang nggak bisa tidur, Pak. Ada yang dia tidur tapi kalbunya tidak tidur. Maka di dalam kitab Sahih Bukhari bab salat malam, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah setelah tahajud engkau tidur lagi?" Apa jawab Nabi? "Ya Aisyah, mataku yang tidur tetapi kalbuku tidak." Coba Bapak Ibu pahami, bagaimana membuat atau bagaimana menjelaskan orang matanya tidur, hatinya nggak tidur. Gimana caranya? Gimana cara buatnya? Ya kalau Bapak tanya ulama syariat, bengong dia, nggak bisa jelasin. Dan itu kaitannya dengan pengalaman. Tapi Nabi, Rasul, para wali yang sudah sampai kepada ini, mereka bisa merasakan, bisa menjelaskan, bisa menyaksikan. Itulah sensasi. Mata yang tidur, tapi kalbu inti ruh tetap bersama Allah. Gak tidur ya. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya memang karena sir kita, ya inti ruh kita itu tidak mau tidur. Yang butuh tidur itu adalah jasmani dengan ruh jasmani, nafs. Yang tidur itu, yang capek itu jasmani dan nafs kita. Kalau inti ruh itu tidak mau tidur ya. Emang ruh butuh tidur? Pernah lihat ruh tidur? Nah, ini kalau kita kaji dalamnya. Ruh kita butuh makan tidak? Tidak butuh. Makan ruh itu bukan jasmani, bukan fisik. Makan ruh itu zikrullah kan. Nah, maka kalau sudah sampai ke makom ini, mereka tak bisa lupa lagi sama Allah. Itulah yang disebut Syekhul Jalil. Nabi dan Rasul itu ruh mereka di alam lahud bersama Allah terus. Enggak lupa sama Allah, enggak bisa berpaling dari Allah. Tetapi jasmani mereka berada di bumi, di alam nyata, di alam nasut. Ruh mereka itu, khopinya itu berada di alam ketuhanan, alam lahud, selalu bersama Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi dengan istilah beliau sebutkan, wa amma zikru akhfal khopi. Zikir yang paling tersembunyi lagi adalah apa itu? Bahwa nazar ila haqiqatil haqqal yaqin wala yattali'u alaihi ghairullah ta'ala. Kata beliau, zikir akhfal khofi yang paling tersembunyi itu adalah melihat dengan hati, melihat dengan hakikat ya. Kalau tadi kan melihat anwarul jamali, keindahan nurjatnya. Ini melihat hakikat. Ini dah bisa disebutkan melihat jatnya atau hampir jat lah ya. Melihat hampir jat, melihat Allah Subhanahu wa taala hakikat. Ya. Itu dengan apa? Dengan hakul yakin, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Ma'rifat tertinggi. Yang wala yattali'u alaihi, yang tidak ada yang mengetahuinya, yang tidak ada yang bisa mencapainya kecuali dengan izin Allah. Inilah yang dibahasakan Abu Bakar, aku melihat Allah karena Allah. Artinya apa? Kita melihat Allah dengan nur hati kita, melihat nur jatnya itu kalau dia memandangkan dirinya kepada diri kita. Kalau kita memandang, kita bisa. Ini tingkat paling tinggi, Pak. Ma'rifat paling tinggi. Ya. Dari mana ini diketahui? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kata beliau, ini ayatnya dalilnya, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui yang sir, yang tersembunyi, wa akhfa, yang paling lebih tersembunyi pun dia lebih tahu. Maka kalau ulama-ulama tarikat meninggal, wafat, itu disebut dengan, selalu disebut doanya dengan qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya, rahasia qalbunya.
Sir itu kalau bahasa sederhananya rahasia yang paling dalam. Sir artinya rahasia. Kadang sir itu diartikan rasa. Ya, maka disebut judul buku ini Sirrul Asrar, rahasia paling rahasia. Rasane ngerasa, kata orang Jawa. Ya, rasa di dalam rasa lagi. Ya, karena rasanya rasa yang paling dalam. Jadi Tuhan saja, Allah saja menyebut dengan istilah sir wa akhfa. Berarti ada zikir sir, ada zikir akhfa. Karena yang disaksikan Allah itu adalah la yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, jasadmu, pakaianmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah qalbumu, hatimu. Kemudian apalagi yang dipandang Allah? Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah yang mengetahui, dialah yang bisa memandang sirmu, rahasiamu yang di dalam qalbumu lagi lebih halus. Wa akhfa, yang lebih tersembunyi lagi dia tahu. Ya. Jadi maksud tujuan kita berbuat sesuatu yang paling rahasia pun di dalam hati kita Allah Ta'ala memandangnya. Tahu dia. Maka dia harus dibersihkan juga dengan zikir. Qalbu, tempat niat dibersihkan dengan zikir. Khafi, sir, khafi, itu dibersihkan juga. Gimana jelaskannya? Seperti hati kita terdetak gitu, keinginan gitu, muncul keinginan dalam hati. Itu bahagian dari sir, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan lagi, i'lam anna simata ruhan akhar. Perlu diketahui, i'lam, ketahuilah, kata beliau, bahwa di sana juga ada zikir, ada ruh yang paling halus. Di dalam diri kita ada ruh yang paling halus, paling dekat dengan Allah. Wa huwa al-tuq minal arwah. Dia termasuk lut al-tuq yang paling halus, yang paling latif dari seluruh ruh yang ada dalam diri kita. Dari seluruh jenis ruh di dalam diri kita, yang beliau sebut dengan istilah tiplul ma'ani, bayi maknawi. Wa huwa latifu da'yatun bihadirati wa ila Allah Ta'ala. Nah, tiplul ma'ani, ruh yang paling dalam diri kita ini adalah selalu mengajak kembali kepada Allah. Inilah yang disebut di awal buku ini kemarin, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak manusia kembali ke Allah. Bagaimana cara mengajak manusia kembali kepada Allah? Caranya adalah ala basiratin, dengan basirah, inti ruh, mata hati, dengan tiplul ma'ani. Ana wa manittaba'ani, itulah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti. Syekh berikutnya nafsikan gitu, Pak. Jadi dakwah itu ngajak kembali ke Allah, kita ngajak pulang lagi. Kenapa? Karena memang asal kita dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dulu berasal dari alam laut, dari sisi Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ya. Wa qalu hadhihi ruh la takuna likulli wahidin bal hiya lil khawas, kama qala Allah Ta'ala yulqir ruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Kata beliau, ruh jenis ini, tiplul ma'an ini, tak semua orang memilikinya. Orang yang makom tinggi, yang sudah hidup, baru yang memilikinya, Pak. Ya. Tak semua orang punya ruh tiplul ma'an ini. La takunu likulli wahidin. Tak semua orang punya. Ya. Bal hiya lil khawas, tetapi dia hanya dimiliki orang-orang khawas, orang-orang khusus. Apa dalilnya? Sebagaimana kata Allah, yulkir ruh, Allah yang yulki lakum, menemukan, menyatukan ruh, min amrihi, dari perintahnya. Jadi Allah yang memberikan ruh kepada orang-orang tertentu, ruh tertentu, jenis ruh tertentu, ala mayyasha, kepada orang-orang yang terpilih, yang dikehendakinya, min ibadihi, dari hamba-hambanya yang soleh. Wa hadir ruh mulazamatu alim qadra wa musyahadah alam al-haqiqah
la taltafit ila ghairillahi ta'ala qattun. Ya. Maka beliau mengatakan wa qalu hadhiru la takunu likulli. Kemudian beliau mengatakan yulqiru. Dalilnya tadi, kemudian beliau melanjutkan hadzal ruh mulazimatu fi alam qudur. Artinya apa? Ruh ini, tiplul ma'ani ini selalu berada mulazimatu fi alam. Selalu berada di alam purba, di alam laut. Ruh ini selalu bersama Allah. Ya, dia apa kerjanya? Menyaksikan zat Allah di alam hakikat. Kalau beliau mengatakan begitu, menyaksikan apa? Menyaksikan zatnya. Ya, musyahadah alam hakikat, menyaksikan zatnya atau nur zatnya di alam hakikat. Dan karena dia menyaksikan terus menerus, la taltafitu ila ghairillah, dan dia tak bisa lagi berpaling dari Allah. Nah, maka ayat yang kita bacakan tadi itu, orang yang sudah mampu berzikir, berdiri, duduk, berbaring sambil tidur beringat Allah seperti Nabi, ya memang tak bisa lagi berpaling. Maka Nabi wajar mengatakan, Aisyah, mataku tidur, hatiku enggak. Ya, hatiku sama Allah terus, bersama Allah. Itulah yang dikatakan Pak Syekh, itu adalah ruh orang-orang para nabi dan rasul itu selalu di sisi Allah, bersama Allah, nggak bisa lupa sama Allah, walaupun jasmaninya ada di bumi. Ruh tiplul mania di alam laut, alam ketuhanan bersama Allah terus. Makanya mereka bisa menerima ilmu langsung dari Allah. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dilanjutkan lagi beliau. Nah, kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana dalilnya apa? Seperti sabda Rasulullah, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli dunya wa huma haramani ala ahli nar. Apa maksudnya? Dunia ini haram bagi ahli akhirat. Artinya apa? Kehidupan dunia ini, alam fisik menjadi haram, menjadi penghalang bagi orang yang ingin mendapatkan akhirat, surga. Jadi kalau Bapak mau menginginkan surga, dunia ini penghalang, Pak. Hawa nafsu kita menghalangi. Nah, ketika kita menginginkan Allah, bersama Allah di alam kurbah, akhirat itu menjadi haram, penghalang kita untuk menuju Allah. Kenapa? Kalau kita masih menginginkan surga, diperlihatkan surga oleh Allah dalam mimpi, dalam perjalanan ruh, lupa kita sama Allah. Surga itu makhluk, maka surga itu penghalang bagi orang yang mau menuju Allah. Itu levelnya, Pak. Dunia penghalang bagi orang yang ingin surga, akhirat. Surga penghalang bagi orang yang ingin menuju Allah atau bersama Allah. Kenapa? Karena surga makhluk. Kalau Bapak masih menginginkan selain Allah, maka Bapak masih terhijab. Maka ibadah orang sufi itu, orang yang benar, orang makrifat itu tak pernah lagi menginginkan surga dan pahala. Walaupun itu pasti diberikan Allah, tapi mereka menginginkan Allah saja, bersama Allah, cinta Allah, ridha Allah. Itu saja. Paham? Nah, itu level. Tapi yang salah paham kita, oh Ustaz, tujuan kita memang surga. Enggak, orang sufi enggak pernah orang sufi tujuannya surga. Tapi kalau Bapak menginginkan surga, boleh, silakan, enggak ada masalah. Karena itu akhirat, kebahagiaan akhirat. Nah, tujuan para sufi apa? Tujuan para sufi, para wali, ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, wa Tuhan kau yang maksud, ridha mulai mencari. Wa tariqul wusul ilallahi ta'ala mutaba'atul jismi ala siratil mustaqim bi ahkamis syariah laila wa nahar. Apa kata beliau? Ini penutupnya, ya, pemungkasnya kata beliau, jalan untuk wusul sampai kepada Allah Ta'ala ini harus dengan mutabi'ah al-jism, menjaga jisim jasmani kita ala siratil mustaqim, di jalan lurus. Dengan apa? Bi ahkamis syariah, dengan menjalankan syariat Allah dengan benar, laila wa nahar, siang malam ikut syariat. Jadi kalau ada orang bilang orang sudah sampai marifat, orang yang bertasawuf meninggalkan syariat, sebenarnya dia ini orang gagal paham, gagal produk. Kenapa? Untuk sampai kepada Allah tidak bisa kita lihat. Ini jelas kan?
disebut pemungkasnya, penutupnya, kalimat penutup dikatakan Pak Syekh. Jadi jalan untuk sampai usul kepada Allah itu menjaga syariat Allah laila wa nahar, siang malam harus mengikuti syariat. Ini jalan awal. Wa dawamu zikrullah, dan melazimkan, mendawamkan terus menerus ingat Allah. Ya. Terus menerus ingat Allah Ta'ala. Ya. Fardun qaimun ala kullab, terus menerus di jalan benar syariat, kemudian siang malam mengingat Allah dengan lirih maupun jahar, baik jahar maupun dengan dalam hati tadi. Tadi kan sudah disebut tingkatannya kan. Kalau bagi orang yang ahli zikir mau sampai kepada Allah itu fardun, itu kewajiban. Kalau mau sampai, kalau nggak mau sampai nggak wajib, gitu kan. Qaimun 'alat talibin, itu harus didirikan, dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin mencari Allah, talibin, ingin sampai kepada Allah. Itulah yang disebut Allah dengan Al-Qur'an. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini tadi sudah kita ulang-ulang. Orang-orang yang beringat Allah baik berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu tidur, dan daya pikir mereka menyaksikan Allah. Al-Imran itu wal muradu min qiyamin nahar. Yang dimaksud dengan qiyam di sini katanya, ini ditafsirkan beliau kan. Yang dimaksud dengan murad qiyam di sini adalah an-nahar. Jadi mengingat Allah itu qiyaman, waktu berdiri, maksudnya waktu siang. Waktu duduk, apa yang dimaksud dengan mengingat Allah waktu duduk? Minal qut al-lail, maksudnya waktu malam. Jadi ingat Allah itu siang, waktu berdiri, malam, waktu duduk. Ya. Kemudian wal qabdu wal bastu was-siha was-saqama wal ghina wal faqr wal idza wal qadar. Dan yang dimaksud dengan wa ala junubihim itu adalah dalam setiap keadaan, baik keadaan kita qabdun, sempit, rezeki kita seret, tetap ingat Allah. Rezeki lapang, ingat Allah. Sehat, ingat Allah. Saqamah, dapat musibah, bencana, ingat Allah. Wal ghani, lagi kaya, ingat Allah. Wal faqir, lagi miskin, gak punya uang sama sekali, ingat Allah. Wal izzat, lagi dimuliakan orang, ingat Allah. Ya, wa ma'asbah dzalik. Dan ingat Allah itu dalam seluruh keadaan. Jadi kuncinya apa? Kunci usul sampai kepada Allah melaksanakan syariat siang malam dan zikir tanpa henti ingat Allah. Baru usul sampai kepada maratib zikir tadi, menyaksikan nurjatnya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kalau ada orang bilang ahli ma'rifat itu meninggalkan syariat, nah dia gak ngerti itu, gak belajar itu benar-benar ilmu hakikat ini. Baik, sampai situ saja, sudah jam 6 lewat. Kalau ada yang mau